Selamat datang di mastermatika.com. Halo sahabat matematika, jumpa lagi. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial pembagi kuadrat dengan cara bersusun dan Horner. Namun sebelum lanjut ke materi kita kali ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tahu update video terbaru dari Mastermatika. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu pembaginya bentuk pangkat 1. Nah, nomor 3 ini fx-nya masih sama dengan nomor 1 dan 2, namun pembaginya yaitu gx itu bentuknya sudah kuadrat. Yang pertama cara biasa atau cara bersusun, kita tulis fx-nya, kita tulis gx-nya, kemudian biasa kita sudah familiar, yang depan dibagi depan, 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2, hasilnya 2x, kita tulis 2x dikalikan depan, hasilnya 2x pangkat 3, kalikan min x, hasilnya min 2x kuadrat, kalikan min 6, min 12x, dikurangkan 2x pangkat 3 nya habis, kemudian hasilnya 7x kuadrat ditambah 10x, negatif satunya ditulis ke bawah, 7x yang depan itu dibagi depan lagi, 7x kuadrat dibagi 7x dibagi x kuadrat, hasilnya 7, ditulis 7 kali x kuadrat, hasilnya 7x kuadrat, min 7x, kemudian min 42, kemudian dikurangkan 7x kuadratnya dicorek, berarti sekarang tinggal 17 ditambah 41, 17x tambah 41. Nah, 17x tambah 41 itu sebagai x karena sudah tidak bisa lagi dibagi x kuadrat. Selanjutnya kita tahu px dan gx-nya, kemudian yang atas itu hx dan fx-nya kita sudah tahu. Paham ya? Selanjutnya cara Horner, seperti biasa yang kita butuhkan adalah koefisiennya. Selanjutnya gx-nya karena bentuk kuadrat kita faktorkan dulu. X kuadrat min x min 6 kita faktorkan menjadi x plus 2 dan x min 3 disama dengan 0, x nya sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 3. Kemudian kita kembali ke fx, kita tulis koefisiennya, kemudian dibagi oleh yang depan dulu, x plus 2 atau x min 2 dulu, x min 3 boleh, tapi kita bagi dulu yang depan ya. Berarti 2 ditulis ke bawah, dikalikan negatif 2 adalah negatif 4, tambah atasnya 1, kalikan dan seterusnya. Kita sudah familiar. Hasil sisa pertamanya 7, kemudian dibagi x min 3, artinya 3 yang dimasukkan, biasa 2 terus ke bawah, kalikan 3 dan seterusnya, ditambahkan atasnya. Nah, memberikan sisa kedua adalah 17. Nah, sisa akhir adalah 17 dikalikan pembagi pertama ditambah sisa pertama, atau sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama. 17 dikalikan x plus 2 ditambah 7, hasilnya 17x ditambah 41. Paham ya? Sama dengan cara bersusun. Kemudian itu koefisiennya, yang bawah itu 2x plus 7. Oke, sama ya, karena pangkat 3 dibagi pangkat 2 hasilnya pangkat 1, berarti hx nya 2x plus 7. Selanjutnya jika kita balik bagaimana? Apakah hasilnya sama? Maksudnya x min 3 dulu di atas, kemudian x plus 2 nya di bawah. Coba kita buktikan atau kita kerjakan. Kita tulis lagi koefisiennya. Oke, yang x min 3 di bawah berarti nilainya 3, 2 dikalikan 3, 6 dan seterusnya, nanti memberikan sisa pertama 92. Kemudian itu kita masukkan lagi x plus 2 atau min 2, memberikan sisa 17. Oke, sisa akhir adalah sisa kedua dikali pembagi pertama dikali sisa pertama ya, yaitu 17 dikali x min 3 ditambah 92. Apakah nanti hasilnya sama, 17x plus 41? Oh, ternyata sama ya. Kemudian hasil baginya juga sama ternyata. Oke, paham ya? Jika tadi kita sudah memahami hubungan antara konsep nomor 1, 2, dan 3, sekarang kita akan memahami hubungan nomor 4 dan 3. Nomor 4 dan 3 itu
yang menjadi poin kita atau perhatian kita adalah pada GX-nya. GX-nya sama-sama bentuk kuadrat, tetapi yang nomor 2 itu koefisien pangkat tertingginya adalah 2 ya. Kalau tadi cuma 1 koefisiennya, GX-nya perhatikan lagi. Selanjutnya fx kita tulis lengkap karena ada yang terlompat yaitu pangkat 2, berarti koefisiennya 0. Selanjutnya cara bersusun, langkah pertama kita tulis fx-nya yang lengkap, kemudian gx-nya. Kemudian seperti biasa yang depan dibagi depan, 4x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat, hasilnya adalah 2x. 2x kita tulis dikalikan gx-nya semua itu 4x pangkat 3 min 10x kuadrat min 6x dikurangkan yang depan habis jadi 10x kuadrat min x min berarti plus ya, berarti jadi 5x, negatif 7 nya ditulis ke bawah, kemudian yang depan 10x kuadrat dibagi 2x kuadrat lagi, hasilnya adalah 5, ditulis dikalikan gx nya semua itu dikurangi lagi, 10x kuadratnya habis, tinggal 30x ditambah 8. Nah 30x tambah 8 itu dibagi x bentuk x kuadrat sudah tidak bisa karena pangkat 1 pangkat 2 ya, berarti itu sisa, dan hx nya juga kita sudah tahu, sudah ketemu. Selanjutnya cara Horner ini seperti biasanya, langkah pertama kita tulis fx yang lengkap, selanjutnya gx-nya itu karena bentuk kuadrat kita faktorkan dulu. 2x kuadrat min 5x min 3 kalau difaktorkan menjadi berapa? (2x plus 1) dan x min 3. Kita sama dengan kan 0, kita dapatkan x-nya sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 3. Kembali ke koefisiennya ditulis lagi, yang mau kita masukkan nilainya boleh yang depan dulu, boleh yang belakang dulu. Yang ini kita depan dulu, 2x plus 1 berarti min setengah yang kita masukkan, 4 ditulis ke bawah, dijumlah ya, 4 tulis ke bawah dikalikan negatif setengah yaitu negatif 2 ditambahkan 0, hasilnya negatif 2 dikalikan negatif setengah lagi, hasilnya 1, tambahkan atasnya 0 dikalikan lagi, sisa pertamanya adalah negatif 7 ya, tadi ya negatif 7. Kemudian nah ini yang menjadi perhatian kita, karena bentuk pecahan dibagi 2 maka hasil baginya dibagi 2, itu hati-hati ya, ini penting yang membedakan nomor 3 dan 4 ini. Selanjutnya kita masukkan lagi x min 3 nya atau x sama dengan 3, didapatkan sisa keduanya adalah 15. Selanjutnya sisa akhir adalah sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama, ingat-ingat ya. Oke, hasilnya adalah 30x plus 15 min 7, 30x plus 8, sama ya dengan cara bersusun tadi. Selanjutnya hx nya sudah tahu, 2x plus 5. Oke, sama. Kemudian selanjutnya bagaimana jika itu dibalik, x min 3 nya di atas. Nah kita kerjakan, nah ternyata sisanya adalah 98, sisa pertamanya. Kemudian 2x plus 1 nya di bawah, negatif setengah, nanti memberikan sisa. Tapi jangan lupa, karena dibagi 2 maka semua hasil baginya juga dibagi 2. Nah, ketemu hx nya, paham ya? Nah sisanya adalah sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama, 30 dikali x min 3 ditambah 98. Apakah hasilnya nanti 30x plus 8? Ternyata hasilnya sama, paham ya? Kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 5. Yang membedakan soal nomor 5 dan nomor 4 dan nomor 3 tadi adalah pada gx nya.
GX nya itu nanti hasil faktornya koefisiennya lebih dari 1 semua ya. Jika nomor 3 1 semua, nomor 4 1 dan 2, kemudian nomor 5 ini nanti lebih dari 1 semua ya kan, koefisiennya 3 dan 2 dan 3. Oke, hasil faktornya kita paham. Nah, nomor 5 ini kita kerjakan cuma cara Horner ya, karena yang menjadi perhatian kita nomor 5 itu cuma cara Horner. Oke, kita tulis koefisiennya. Oke, sudah lengkap ya, pangkatnya nggak ada yang terlompat. Nah, kita mulai dari yang depan dulu, 2x plus 1, nanti nilai yang kita masukkan negatif setengah. Seperti biasa, cara Horner. Oke, ternyata memberikan sisa 6. Nah, yang menjadi perhatian kita, ingat itu penting, sangat penting, karena dibagi 2 maka hasil baginya juga dibagi 2 semua. Jangan lupa. Oke, selanjutnya kita gunakan faktor kedua yaitu sepertiga. Oke. Nah, sisa keduanya 4. Lah, hati-hati lagi. Bahwa itu dibagi 3 berarti nanti dibagi 3 semua. 1 negatif 1 1. Diperoleh hasil baginya adalah x kuadrat min x plus 1. Paham ya? Kemudian sisanya adalah sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama. Oke. Nah, sisanya 8x plus 10. HX-nya ketemu, SX-nya juga ketemu. Selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian pada materi ini, kalian bisa mengerjakan soal nomor 5 ini dengan cara bersusun dan cara Horner, namun dibalik sepertiga dulu dan negatif setengahnya di bawah. Jika kalian sudah berhasil menemukan hasil bagi dan sisa seperti pada layar, berarti kalian sudah paham dan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin masih kurang paham atau ada hal yang kurang jelas pada video ini, boleh juga ditulis di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Mastermatika. Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian mungkin bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Mastermatika lainnya.